is the matter? Swing it, yeah! You like it rough, don't you? Kisah ini dimulai di sebuah kota kecil di selatan bernama Liberty, sebuah tempat di mana semua orang saling mengenal dan hidup sebagai komunitas yang dekat. Di kota ini ada seorang pendeta kulit hitam yang sangat dihormati bernama Reverend Later Phillips Senior yang saat itu sedang berada di gerejanya bersama putra kecilnya. Pada saat itu, sang pendeta menemukan sebuah artikel di surat kabar lokal yang memuji dirinya karena berani menentang segregasi dan kebencian rasial. Mighty proud of you, Reverend. Mighty proud. Come on, Lucifer. Come on, honey. Hal ini membuat putranya merasa bangga dan ia ingin menunjukkan artikel tersebut kepada teman-temannya di sekolah. Namun tidak lama kemudian, suasana berubah menjadi mencekam ketika sekelompok pria kejam menculik Reverend Phillips, melemparkan bom molotov dan membakar gerejanya hingga dilalap api. Diketahui bahwa para penyerang tersebut merupakan anggota organisasi supremasi kulit putih bernama Aryan Crusade yang dipimpin oleh seorang pria bernama Donnie Hanson yang menuduh bahwa sang pendeta menggunakan khotbah minggunya untuk menyerang kelompok mereka. Meskipun dikelilingi oleh orang-orang bersenjata dan penuh kebencian, Reverend tetap tenang dan berusaha berbicara dengan mereka secara rasional. Ia menjelaskan bahwa membunuh dirinya tidak akan membungkam kebenaran dan bahwa Tuhan tidak menilai manusia berdasarkan warna kulit. How nice to see you. You ever play baseball? How to keep your eye on the ball. Hanson berpura-pura menunjukkan belas kasihan dengan mengatakan bahwa sang pendeta bebas untuk pergi. Namun ketika Reverend hendak berbalik, Hanson secara brutal memukulinya hingga tewas menggunakan tongkat bisbol. You go on now. You going home, you take care of yourself, all right? Kemudian cerita beralih ke seorang ibu tunggal bernama Georgia Tucker yang berjuang membesarkan anak-anaknya sambil juga merawat ibunya sendiri. Dalam tekanan dan kelelahan, ia meluapkan emosinya kepada putra sulungnya bernama Owen karena menganggur dan tidak membantu. Owen membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan pekerjaan rendahan seperti membalik burger. Dalam kemarahan, ia pergi dengan sepeda menuju kelompok supremasi tersebut dan di sana ia menjalani proses penerimaan yang keras dengan kepalanya dicukur hingga botak serta lengannya diberi cap simbol kelompok menggunakan besi panas sebagai tanda bahwa ia resmi menjadi bagian dari mereka. Until we have one area nation under one God for one unpolluted race. Say you! Patriots, let me join your ranks. Sementara itu di waktu yang bersamaan, seorang mantan instruktur bela diri bernama Tommy Lee sedang dalam perjalanan menuju Liberty untuk mengunjungi saudara perempuannya. Namun di tengah perjalanan, mobilnya tersenggol oleh kendaraan lain hingga menyebabkan ban kempes. Tanpa pilihan lain, ia berjalan kaki menuju sebuah diner terdekat untuk mencari minuman dan menggunakan telepon umum agar dapat menghubungi iparnya untuk menjemputnya. Ketika berada di sana, Hanson dan kelompoknya kemudian datang dan mulai meneror para pelanggan. Hanson juga mulai mengganggu Georgia yang kebetulan berada di tempat itu. Namun Tommy dengan cerik berpura-pura memesan kopi untuk mengalihkan perhatian dan melindungi Georgia dari gangguan tersebut. Batter up. You got a problem, sweetheart? You're hurt. Yes. Can I get a cup of coffee, please? Here you are. You're tired. Are you sure? Yeah. Hey, now you're not from around here, now are you? You just passing through? How you doing? Tommy Lee.
Well, I'll be. That's a good old Southern name, like Confederate General Robert E. Lee. Huh? Any relation to you? Hansen segera menyadari bahwa Tommy adalah keturunan Asia dan mencoba mengintimidasinya secara fisik saat Tommy bersiap pergi. Setelah Tommy memperkenalkan dirinya dengan sopan, Hansen menanggapinya dengan sindiran rasis. Namun Tommy tetap tenang, tidak terpancing, dan memilih pergi dengan tenang dari tempat tersebut. Saat meninggalkan dinner, Tommy menyadari bahwa mobil yang sebelumnya menyerempetnya adalah milik Hansen dan kelompoknya. Ketika ia melanjutkan perjalanan di jalan, sebuah mobil serif berhenti di sampingnya yang ternyata dikendarai oleh iparnya, yaitu bernama Sheriff Jack Benning. Di sisi lain, Owen kembali ke rumah dan mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Ibunya berusaha menghentikannya dan memarahinya karena bergabung dengan kelompok supremasi kulit putih, namun Owen mengabaikannya tanpa ragu. Bahkan ketika ibunya mengatakan bahwa kelompok tersebut telah menyerangnya sebelumnya, Owen dengan dingin menyatakan bahwa ibunya mungkin pantas mendapatkannya sebelum akhirnya pergi meninggalkan Ima. You know what those people are doing to this town? We're fighting for our race. No, you're disgracing it. I didn't bring you into this world to go around hating people. Hatred's giving me something to live for. Hatred's gonna get you killed! Kemudian di rumah Jack, Tommy bertemu kembali dengan saudara perempuannya bernama Karen dalam suasana hangat. Hey, sis! Whoa! I can't believe you're here. Look at you. Uncle Tommy. Hey, Justin! Ia juga dengan senang hati memeluk keponakannya bernama Justin. Namun ia terkejut ketika mengetahui bahwa Luther Jr., putra dari Reverend Phelps, tinggal bersama mereka. Sementara itu, di gereja milik Aryan Crusade, seorang pengkhotbah bernama Mr. Bryan yang berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus penyokong kelompok tersebut menyampaikan khotbah penuh kebencian. Ia menanamkan kebencian dengan mengatakan bahwa pekerjaan mereka telah direbut oleh para imigran, menyebarkan rasa benci dan fanatisme kepada para pengikutnya. Pada malam harinya, Tommy dan Jack duduk bersama sambil minum bir dan Jack menjelaskan kondisi kota yang sangat suram. Ia memberitahu bahwa Luther Jr. tinggal bersamanya karena Reverend Phelps menghilang secara misterius. Jack merasa sangat frustasi sebagai sheriff karena tanpa adanya jasad atau saksi mata, ia tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak meskipun ia mengetahui siapa pelakunya. Beberapa waktu kemudian, Karen mengajak anak-anaknya keluar untuk membeli es krim dan Tommy ikut bersama mereka. Setelah mendapatkan es doger, Karen dan anak-anaknya kembali ke mobil, sementara Tommy masih berada di dalam toko untuk membeli beberapa barang tambahan. Tanpa peringatan, sekelompok skinhead bertopeng yang merupakan bagian dari kelompok neo-Nazi Hansen mengepung mobil tersebut. Mereka mulai menghancurkan jendela sambil berteriak dengan kata-kata hinaan rasial dan memerintahkan keluarga itu untuk meninggalkan kota. You got it. All right, put that down right there. You're gonna be going all right. You don't need to do this. We'll be going. You are a long way from home, boy. Look, I don't want any trouble. Chinks multiply like rabbits. Come on. I told you I didn't want any trouble. Pretty boy. Real pretty. Hey, look at what we got here. No!
Tidak lama kemudian, Sheriff Benning tiba di lokasi dan menemukan keluarganya dalam keadaan terguncang. Ia mencoba menginterogasi beberapa saksi, namun tidak ada yang berani berbicara. Karena para penyerang mengenakan topeng, ia tidak dapat mengidentifikasi mereka secara hukum, sehingga tidak memiliki alasan untuk melakukan penangkapan. Keesokan harinya, Justin meminta ibunya untuk berbicara kepada Tommy agar mau mengajarinya bela diri. Namun Tommy menolak dengan alasan bahwa ia sudah tidak lagi mengajar. Kemudian Tommy menjadi relawan sebagai badut dalam sebuah wahana dungteng di acara komunitas untuk membantu Karen dan temannya, yaitu seorang guru bernama Margot Preston. Selama acara tersebut, Margot melihat Owen dan teman-temannya membagikan selebaran supremasi kepada anak-anak. Ia meminta mereka berhenti, namun salah satu dari mereka justru ngakepretnya. Melihat hal itu, Tommy segera melompat keluar dari dungteng dan menghadapi mereka. Don't you go on home, girlie. Get your hands off me. Hey! Who the hell are you, boy? Hold up! Come on! Radio! What? That wasn't necessary. I can take care of myself. I'll see you later. Kelompok itu kemudian mengancam Tommy sebelum melarikan diri. Namun alih-alih berterima kasih, Margot justru marah karena Tommy menggunakan kekerasan, bersikeras bahwa dirinya mampu membela diri sendiri. Pada malam harinya, seluruh warga menikmati kemeriahan festival, mulai dari hidangan barbeque bangkong hingga pertunjukan kembang api yang menerangi langit. Setelah suasana mulai mereda, Margot mendatangi Tommy untuk meminta maaf atas sikapnya yang arogan sebelumnya. Tommy menanggapinya dengan sedikit candaan ringan hingga keduanya mulai terjalin kedekatan yang lebih hangat. Namun di saat yang sama, di luar rumah keluarga Benning, sekelompok pria bertopeng menancapkan sebuah salib kayu yang terbakar di halaman sebagai peringatan agar keluarga tersebut meninggalkan kota. Kemudian Sheriff Benning keluar rumah dengan membawa senjata dan mengarahkannya kepada mereka sambil mulai menghitung hingga 3 sebagai ancaman bahwa ia akan menembak. Namun sebelum hitungannya selesai, para pria itu akhirnya mundur dan pergi. Tidak lama setelah itu, Tommy dan Margot menemukan Later Junior sedang duduk sendirian di dalam sebuah bus sekolah. Anak itu mengatakan bahwa ia merasa pernah melihat orang-orang yang membakar salib tersebut sebelumnya dan bertanya-tanya mengapa mereka membencinya. Tommy dengan lembut menjelaskan bahwa kebencian itu bukan ditunjukkan secara pribadi kepadanya, melainkan kepada siapapun yang berbeda dari mereka. Ia mencoba menjelaskan bahwa kebencian tidak seharusnya dibalas dengan kebencian. Namun anak itu memotong penjelasannya dengan bertanya bagaimana perasaan Tommy jika mereka membunuh ayahnya, sebelum akhirnya ia menangis terisak-isak. Keesokan harinya, seluruh warga berkumpul di balai kota untuk menghadiri sidang yang akan menentukan apakah sebidang tanah akan dijual kepada Mr. Bryan yang berniat menjadikan markas sementara Aryan Crusade sebagai basis permanen. Pada awalnya, tampak tidak ada seorang pun yang berani menentang usulan tersebut. Namun pada saat terakhir, Margot berdiri dan menyuarakan penolakannya. Ia memperingatkan bahwa keputusan itu sama saja dengan membantu membangun monumen kebencian. Perlahan, kata-katanya mulai mempengaruhi suasana ruangan. Satu persatu warga mulai mendukungnya, hingga akhirnya Dewan Kota menolak penjualan tersebut. Wali kota kemudian mengumumkan bahwa tanah itu tidak akan dijual dan warga pun merayakan keputusan tersebut. Di luar gedung, Hanson dan kelompoknya marah besar atas hasil itu dan mencoba mendekati Tommy. Namun, Sheriff Benning segera turun tangan sebelum situasi semakin memburuk. Jack masih ingin menangani semuanya melalui jalur hukum, tetapi Tommy sudah memahami bahwa kelompok supremasi tersebut sama sekali tidak menghormati hukum.
Beberapa waktu setelahnya, Tommy dan Margot pergi berkencan di tepi danau. Dalam kebersamaan itu, Margot bertanya mengapa Tommy berhenti mengejar bela diri. Tommy akhirnya membuka diri dan mengungkap bahwa ia pernah membunuh seorang pria setelah pria itu membunuh temannya. Ia menjelaskan bahwa ketika pembunuh itu datang menyerangnya, ia tidak punya pilihan selain melawan dan menghabisinya. Meskipun begitu, ia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena tindakannya bertentangan dengan prinsip hidupnya. Margot mengatakan bahwa ia harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri, terutama jika ia benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Ia mengingatkan bahwa kini ia memiliki pilihan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi dan tidak membiarkan siapapun menyakiti mereka. Setelah itu, secara diam-diam Tommy pergi ke markas kelompok tersebut untuk mengintai. Apa yang ia temukan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kelompok itu tidak lagi sekedar geng jalanan penuh kebencian, melainkan telah menjadi pelatihan taktis dan menimbun berbagai senjata militer, termasuk sebuah minigun yang sangat mematikan. Hal ini menandakan bahwa mereka telah berkembang menjadi ancaman paramiliter yang serius. Tidak lama kemudian, Mr. Bryan menemukan keberadaan senjata-senjata tersebut dan dengan marah menghadapi Hansen, menuntut penjelasan serta mengancam akan mengusirnya. Namun saat Tommy mengamati dari kejauhan, Hansen tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk Mr. Bryan hingga wafat. Owen yang tiba di lokasi menyaksikan pembunuhan itu. Namun tangan kanan Hansen mengintimidasinya agar tetap diam. Setelah itu Hansen mengambil alih kendali penuh atas kelompok tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan menghabisi Tommy serta Margot. Saat Tommy mencoba melarikan diri secara diam-diam, salah satu penjaga kemudian memergokinya. Namun Tommy dengan cepat melumpuhkannya dan berhasil kabur. Di luar markas, kelompok tersebut melihatnya dan langsung mengejar. Tommy berhasil mencuri sebuah motor terakhir dan nyaris lolos dari kejaran. Pada saat yang bersamaan, anak buah Hansen telah lebih dulu menuju rumah Margot. Mereka menerobos masuk dan menembak anjing peliharaannya. What is the matter? Swing it, yeah! You like it rough, don't you? Back off! Not here. Find him. Knock it off. I'll cut your Pria itu terlebih dahulu ingin menikmati apam legit miliknya. Namun Tommy datang tepat waktu di mana ia menerobos masuk, menjatuhkan beberapa dari mereka dengan serangan yang cepat dan mematikan, lalu membawa Margot keluar dari rumah. Setelah akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah keluarga Benning, mereka mendapati Sherry Benning sedang merawat istrinya yang terluka parah akibat pemukulan. Dari sana mereka mengetahui bahwa anak-anak telah diculik. Sementara itu Hansen mengumpulkan para pengikutnya yang bersenjata lengkap dan menyampaikan pidato penuh kebencian.
Ia menyatakan bahwa mereka akan menyerang malam itu juga terhadap orang-orang berkulit hitam, coklat maupun kuning. Kemudian Tommy dan Sheriff Benning diam-diam menyusup ke markas kelompok tersebut untuk menyelamatkan anak-anak. Tommy merakit bom sederhana menggunakan flare dan peluru shotgun yang diletakkan di atas peti berisi bahan peledak. Sementara itu, Benning secara senyap melumpuhkan beberapa penjaga. Ketika bahan peledak itu meledak, baku tembak sengit pun pecah di seluruh area markas. Dalam kekacauan tersebut, Sheriff Benning berhasil menyelamatkan anak-anak meskipun ia tertembak di bagian lengan. Margot kemudian membantu memasukkan anak-anak ke dalam bus sekolah agar mereka bisa melarikan diri, meninggalkan Tommy di belakang untuk menyelesaikan pertarungan. Dalam pertempuran itu, Tommy menyergap Owen dan menodongkannya dengan senjata. Namun pada akhirnya ia memilih untuk melepaskannya karena menyadari bahwa Owen hanyalah seorang pemuda yang tersesat. Hingga pada akhirnya Tommy dan Hanson kehabisan amunisi dan terpaksa bertarung jarak dekat. Kedua pria itu pun bertarung dengan sengit. Namun kemampuan bela diri Tommy yang jauh lebih unggul segera terlihat. Ia berhasil mengalahkan Hanson di hadapan kelompoknya sendiri, mempermalukan pemimpin supremasi kulit putih itu di depan para pengikutnya. Meskipun demikian, Tommy tetap menolak untuk menghabisinya karena ia menyadari bahwa pertumbuhan darah hanya akan memperkuat pesan kebencian yang dibawa Hanson. Ketika Tommy berbalik, Hanson memerintahkan anak buahnya untuk menembaknya. Namun tidak ada satupun yang bergerak. Dalam keputusasaan, Hanson mengambil senapan dan mengarahkannya kepada Tommy. Namun sebelum ia sempat menembak, Owen menembaknya dari belakang hingga tewas. Dengan kematian pemimpin mereka dan keengganan untuk melanjutkan kekerasan, Owen menjatuhkan senjatanya dan diikuti oleh yang lain. Dengan hancurnya kelompok tersebut, kedamaian perlahan kembali ke kota Liberty. Setelah semua yang terjadi, warga kota bersatu untuk membangun kembali gereja sebagai simbol awal pemulihan dari kebencian dan kehancuran yang telah mereka alami. Aduh. Cerita ini mengingatkan bahwa kebencian tidak pernah menyelesaikan apapun. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan atau menghancurkan. Justru disitulah manusia diuji untuk saling menghargai. Dan terkadang kekuatan terbesar bukanlah saat kita melawan, tapi saat kita memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa untuk tekan like, comment, share kemanapun kalian suka. Bagikan kemanapun kalian suka. Tapi kalau nggak suka mah, ya tekan dislike 2 kali. Siapa tahu kalian berubah pikiran. Terima kasih telah menonton sampai akhir teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan video-video menariknya dari Belum Film.